Hai, selamat datang di segmen Bahasa Inggris Sekolah Bahasa Bola Sugi. Nah, masih tentang Friends, sitkom yang belakangan ini kita bahas. It hasn't really been our day, or week, or month, or even our year. Friends! Ternyata masih banyak hal-hal menarik yang bisa kita bahas dari sitkom ini. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang mungkin terjadi atau yang mungkin kita butuhkan dalam situasi-situasi seperti situasi PDKT, jadian, terus putus, terus minta balikan. Situasi pertama, jadi misalnya kalian ada teman yang ragu nembak ke satu cewek, di mana cewek ini lagi patah hati, misalnya lagi susah move on atau mungkin lagi proses move on dari mantannya. Nah, sebagai teman yang baik dan benar, kalian harus menyemangati mereka. Nah, kira-kira ungkapan yang bagus dalam bahasa Inggris itu seperti ini. She's moving on, okay? If it's not this guy, it's gonna be somebody else. She's moving on artinya dia sedang berusaha move on. Jadi bedanya kalau kita bilang she moves on atau she moved on itu artinya sudah move on. Tapi ini she is moving on itu artinya dia sedang berusaha move on. She's moving on. If it's not this guy, it's gonna be somebody else. Jadi it's gonna be somebody else. Gonna di sini itu singkatan dari going to. Jadi dalam bahasa sehari-hari kita biasanya lebih sering menggunakan kata gonna. Jadi it's gonna be somebody else. Contoh ungkapan yang lain masih dengan situasi yang sama. Jadi sebagai teman juga kita bisa bilang seperti ini untuk menyemangati. Flung by now? What are you still doing here? She just broke up with the guy. It's time for you to swoop in. What are you still doing here? She just broke up with the guy. It's time for you to swoop in. Nah, situasi yang lain itu misalnya kalau ada satu perempuan atau siapapun itu yang misalnya lagi muak-muaknya dengan laki-laki misalnya, atau lagi jengkel atau muak dengan seseorang, kita bisa bilang seperti ini. So sick of guys. I don't want to look at another guy. I don't want to think about another guy. I don't even want to be near another guy. Jadi kalimatnya I'm sick of guys. Jadi saya muak dengan laki-laki. Jadi kata sick di sini itu bukan artinya sakit, tapi artinya muak. Jadi kalimatnya kita bisa ganti ya. Kalau misalnya ternyata dia muaknya ke cuma satu laki-laki, kita bisa bilang I'm sick of him. I'm sick of him. Atau misalnya ke satu perempuan, kita bisa bilang I'm sick of her. Jadi him untuk laki-laki, her untuk perempuan. Nah, jadi setelah disemangati sama teman-teman, ayo maju-maju, mulailah PDKT. Nah, PDKT-nya biasanya ada pengakuan. Misalnya ternyata dia sudah sejak dulu, misalnya sejak SMA dia sudah naksir sama si cewek ini. Nah, itu kita bisa bilang kalimatnya seperti ini. You know, you probably didn't know this, but back in high school I had a major crush on you. I know. You did? Oh. Back in high school, I had a major crush on you. Jadi had a major crush itu artinya naksir. Jadi di sini kita pakai kata had ya, bukan have karena dulu back in high school. Jadi pakai had. Masih tentang PDKT itu misalnya kalau kita mau ngajak orang keluar, misalnya jalan-jalan, tapi belum jadian ya. Jadi masih proses PDKT itu. But do you think it would be okay if I asked you out sometime, maybe? Yeah. Maybe. Jadi kita bisa bilang seperti ini. Do you think it would be okay if I ask you out sometime? Frasa ask you out itu sebenarnya kode bahwa akan ada proses pengenalan, terus akan ada PDKT selanjutnya. Situasi selanjutnya, kita kembali ke teman yang ngebet sekali kita jadian sama satu sosok. Yang teman ini sebenarnya tahu dengan pasti situasinya. Jadi teman ini bisa mencoba menyemangati dengan mengungkapkan sedikit fakta tentang situasinya. Ross has been in love with you for like 10 years. Ross has been in love with you for 10 years. Jadi nama Ross di sini itu kita bisa ganti menjadi he atau she. He untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Nah, kalimatnya bisa kita ganti menjadi seperti ini. He has been in love with you for 10 years. Tergantung selama berapa tahun ya, misalnya 10 tahun atau 3 tahun. Jadi kita bisa ganti menjadi seperti ini. He has been in love with you for 3 years. Atau she has been in love with you for a year.
Situasi selanjutnya pas nembak. Jadi mungkin kebanyakan dari kita itu taunya kata I love you itu kalimat yang paling umum dipakai oleh orang-orang yang mengerti bahasa Inggris. Tapi ternyata ada ungkapan lain yang bisa kita pelajari dari sitkom ini. Seperti ini. What? Please, please stay with me. I am so in love with you. Please don't go. I'm so in love with you atau I am so in love with you. Nah, situasi selanjutnya adalah sudah jadian. Nah, ternyata di Indonesia dan di Amerika itu kalau teleponan pas lagi berbunga-bunganya atau lagi cinta-cintanya itu pas teleponan itu ternyata dialognya sama. Kamu yang tutup, kamu yang duluan, kamu dulu yang seperti itu. Ternyata itu juga terjadi dalam bahasa Inggris. Nah, itu kita bisa bilang seperti ini. Oh, you hang up. No, you... Okay. Okay. 1, 2, 3. Well, you didn't hang up either. You. You hang up. Jadi frasa hang up itu artinya menutup telepon. Jadi kamu yang tutup telepon itu you hang up. Terus masih dengan situasi yang berbunga-bunga atau pas lagi cinta-cintanya teleponan terus sepakat samaan tutup teleponnya. Jadi menghitung 1, 2, 3 kita samaan ya teleponnya ditutup. Oke, terus ternyata tidak satupun dari mereka yang menutup. Si cewek misalnya bilang, oh you didn't hang up the phone. Terus yang cowoknya juga bisa bilang seperti ini, you didn't hang up either. Jadi maksudnya kamu juga tidak tutup teleponnya. Situasi selanjutnya adalah situasi minta putus. Jadi kalimat yang muncul itu seperti ini. Oh, maybe we should just take a break. Okay, fine. You're right. Let's take a break. Maybe we should just take a break. Jadi take a break itu frasa untuk mengungkapkan keinginan memutuskan hubungan atau mungkin memutuskan hubungan terlalu kuat ya, atau mungkin pisah sejenak, tapi ternyata seterusnya. Situasi selanjutnya itu kita kembali ke teman yang baik ya. Jadi kalau ada teman yang terpuruk karena putus, jadi teman yang baik ini akan memotivasi teman yang terpuruk ini. Dia akan bilang seperti ini. Forget about her. He's right, man. Please, move on. Go to China. Eat. Forget about her, please move on. Lanjut, masih tentang teman yang baik. Jadi kalau teman yang baik ini mencoba untuk membantu temannya yang terpuruk ini move on. Jadi dia mencoba comblangin dengan orang lain. Jadi tapi ternyata sebelumnya dia kenal dengan si mantan ini. Jadi mungkin dia mencoba berbicara dulu ke mantannya. Bisa ya atau tidak apa-apa ya kalau saya comblangin si ini dengan perempuan lain misalnya. Jadi dia bicara seperti ini ke mantannya. Maksudnya ke mantan yang teman yang terpuruk ini. Jadi kalimatnya bisa seperti ini. Would it be okay with you if I set Ross up on a date? Oh. With who? I set blah 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 up on a date adalah frasa untuk mengungkapkan kata mencomblangi. Contoh kalimatnya misalnya saya mau bilang saya mencomblangi dia. Nah, itu kita bisa bilang I set him up on a date. Jadi kalau misalnya saya mau mencomblangi dia, kita bisa bilang I will set him up on a date. Situasi selanjutnya misalnya si teman yang terpuruk ini ternyata tidak bisa move on dari mantannya. Jadi akhirnya dia minta balikan. Kalimat yang bisa dipakai untuk minta balikan itu seperti ini. But is there any chance you would take me back? Oh, God. Is there any chance you would take me back? I think that is it for the romantic stuff today. Dan semoga kalian baik-baik saja dengan pasangan masing-masing. Sampai jumpa. See you.